Di tengah gelombang industri otomotif yang meningkat pesat dalam satu dekade terakhir, berbagai perusahaan berusaha membuat produk yang paling inovatif dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Kekhawatiran global mengenai perubahan iklim dan sumber daya alam tidak terbarukan membuka peluang bisnis bagi perusahaan otomotif untuk memproduksi kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Salah satu perusahaan otomotif yang tengah naik daun dalam beberapa tahun terakhir adalah Chery Automobile. Jadi mobil Chery ini sebenarnya sudah ada sejak lama, dan mobil Chery ini udah pernah masuk ke Indonesia tahun 2006 sampai 2011 yang akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari pasar mobil Indonesia. Namun pada tahun 2022 mereka datang lagi ke Indonesia dengan membawa mereknya dan membangun pabrik di Indonesia untuk melebarkan sayap perjualan mobilnya di Indonesia. Nah, namun masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui atau belum tahu bahwa mobil Chery ini datang lagi karena merek mobil Chery ini kurang melakukan ekspansi di pasar Indonesia. Chery Automobile adalah sebuah perusahaan otomotif yang didirikan pada tahun 1997 di Wuhu, China. Dia menjadi perusahaan pertama di industrinya yang mengekspor hasil produksi mobil buatannya ke luar negeri. Dan sampai pada tahun 2009, ia menjadi eksportir otomotif terbesar di China. Di tahun 2009, Chery memproduksi sebanyak 508.500 unit mobil, yang mana 400.000 diantaranya adalah mobil sedan. Nah, kalau misalkan kita lihat dari kapasitas produksinya nih, Chery ini tuh sebenarnya tuh berpeluang banget buat jadi market leader di industrinya, terutama di beberapa regional. Nah, apalagi Tiongkok itu kan terkenal sebagai negara yang bisa memproduksi dengan kos yang minimum. Nah, ini tuh bisa banget dijadiin kesempatan bagi Chery untuk mengekspansi pasarnya di negara berkembang yang mungkin pendapatan nasional per kapitanya tuh masih nggak terlalu tinggi, tapi mereka udah mulai sadar sama isu-isu lingkungan kayak polusi udara dan lain sebagainya. Chery menawarkan berbagai jenis produk mobil, mulai dari Chery Tiggo 5X, Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro, Omoda 5, dan SUV listrik Omoda E5 yang ditetapkan menjadi mobil listrik terlaris di April hingga Mei 2024. Masing-masing mobil memiliki inovasi teknologi masing-masing yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan pengendara mobil masa kini. Misalnya saja, di mobil Tiggo X5 ada fitur ADAS, yaitu Advanced Driver Assistance System, yang kemampuannya mampu menyaingi brand kondang yaitu Toyota yang mempunyai fitur TSS atau Toyota Safety Sense. Tak hanya dari segi ketanggihan teknologi smart car, Chery juga menonjolkan desain interior mengikuti selera pasar. Tampilan mobil baru-baru ini semakin bagus guys, semakin mengikuti tes orang pada zaman sekarang. Habis itu desain dari motif berupa dashboard dan joknya itu semakin bagus, jadi semakin enak untuk dipandang. Habis itu mobil Chery ini juga menyediakan fasilitas yang baru, yaitu berupa phone holder. Nah, di mana mobil ini tidak memiliki fasilitas tersebut. Di mobil Chery ini ketika kita naik, kita bisa meletakkan HP kita di bagian phone holder tersebut. Habis itu di bagian phone holder juga menyediakan fasilitas berupa wireless fast charging. Chery menunjukkan kepercayaan diri terhadap kualitas mobilnya. Ia menyediakan fasilitas garansi yang cukup lama, yaitu selama 6 tahun atau untuk sekitar 150.000 km. Sementara, perusahaan-perusahaan otomotif dari Cina lainnya hanya memberikan garansi untuk jarak 100.000 km. Di tengah maraknya inovasi mobil listrik dari berbagai perusahaan kelas atas, Chery harus berkompetisi dengan cermat dan menarik minat konsumen. Lantas, segmentasi pasar seperti apa yang ingin dimasuki oleh Chery Automobile? Chery ini fokus pasar utamanya itu anak muda, apalagi bagi yang pembeli pertama. Mereka tidak hanya mencari kerennya aja, tapi efisien dan nyaman juga. Sebagai pendatang baru di Indonesia yang mulai menjajaki pasar pada tahun 2022, Chery menunjukkan pergerakan ekspansi yang cepat. Mereka masuk ke pasar dengan Tiggo Pro dan Omoda 5 yang seluruhnya dirakit di Indonesia. Saat ini, telah ada 34 dealer Chery di berbagai kota di seluruh penjuru tanah air. Dan mereka menargetkan pembukaan 60 dealer untuk pangsa pasar negara ini. Nah, menurut saya, mobil dealer ini sangat penting banget nih guys, karena jika kita ingin beli mobil, pasti consider kita kan ada pada berapa jauh rumah kita terhadap dealer tersebut. Karena untuk jangka panjangnya kita butuh servis mobil, terus kita juga harus beli suku cadang, nah atau keperluan lainnya. Nah,
Dengan parameter Indonesia yang sangat luas ini, dengan dealer-dealer yang sangat jauh-jauh atau dengan minim atau bahkan tidak ada di kota-kota kecil, sehingga dealer-dealer ini kayak susah banget untuk masuk dalam lapisan-lapisan masyarakat. Sejak mulai mengekspansi pasar ke Indonesia, Chery Automobile menggunakan teknik grassroots marketing untuk mempromosikan mobilnya. Ini adalah proses membangkitkan minat terhadap suatu merek dengan menggunakan audiens yang ditargetkan dan sangat khusus. Strategi ini akan memfokuskan pada kelompok-kelompok kecil yang memang berpotensi tinggi untuk melakukan pembelian. Sebagai penjual mobil listrik yang menghadapi kompleks buying behavior dari konsumen, Chery harus fokus untuk meningkatkan brand awareness dari masyarakat, terutama orang-orang yang memang berpotensi menjadi actual buyer-nya. Nah, orang kalau membeli mobil kan pasti perlu pemikiran yang matang dan juga decision making yang benar-benar harus dipikirkan, karena membeli mobil ini bukanlah suatu barang yang murah. Jadi masyarakat juga pasti perlu mengetahukan spesifikasi dari setiap mobil. Kan mereka juga nggak mau repot di kemudian hari kalau mobilnya banyak masalah. Tak dapat dipungkiri, layanan Purna Jual memang menjadi salah satu hal yang paling diperhatikan konsumen. Hal yang bisa mereka lakukan antara lain dengan memastikan proses klaim garansi berjalan efektif, memperkuat tim customer service, menawarkan paket service yang kompetitif, dan bisa terakses oleh semua pengguna. Dengan reputasi sebagai brand yang responsif terhadap kebutuhan pelanggan, maka nilai Purna Jual mobil akan meningkat. Dalam membuat mobil, Chery sangat memperhatikan kebutuhan target pasarnya. Misalnya, saat membuat Omoda 5, Chery menghadirkan spesifikasi dengan mesin bertenaga 1500 cc yang membuatnya cocok untuk konsumen muda yang berjiwa muda dan tinggal di wilayah urban. Mobil ini bisa menjadi kendaraan yang cocok bagi para komuter yang sering berpergian keluar kota untuk urusan pekerjaan dan sebagainya. Dengan grassroots marketing, perusahaan bisa membidik target konsumen secara langsung. Chery memanfaatkan komunitas-komunitas profesi yang bisa menjadi potensial buyer bagi mereka. Mereka ingin masuk ke sosioekonomik status mid to high yang ada di komunitas profesi para notaris, dokter kandungan, dan beragam komunitas mobil. Selain itu, mereka berniat menggelar program test drive secara sporadis melalui acara-acara gathering eksklusif yang diadakan. Mereka memilih untuk tidak memasarkan produk lewat mass marketing di pameran-pameran mall karena beranggapan strategi itu tidak efektif untuk menemukan target konsumen yang diinginkan. Nah, jadi kalau berdasarkan customer framework AIDA, customer itu emang lebih suka mengikuti proses attention, interest, desire, dan action. Jadi meningkatkan produk awareness itu tuh penting banget sih, apalagi buat produk-produk baru seperti Chery ini. Nah, karena kenapa? Kita tuh kalau misalnya belum kenal sama produknya, itu susah buat kita untuk mau beli produk tersebut gitu. Nah, jadi kita tuh pasti memerlukan waktu edukasi yang agak panjang, apalagi untuk produk-produk yang mahal seperti electric vehicle ini. Nah, jadi penting banget sih emang buat brand Chery ini untuk mengikuti pameran di mall atau shopping fair gitu-gitu supaya lebih dikenal orang. Jadi makin banyak orang buat give attention dan put interest-nya. Tak hanya itu, perusahaan juga bisa memanfaatkan metode pemasaran digital, influencer marketing, dan ketersediaan platform streaming video untuk memperkenalkan produknya ke masyarakat. Perusahaan juga bisa mengadakan kampanye-kampanye yang interaktif seperti kampanye With Chery With Love yang telah dilakukan sebelumnya untuk dapat meningkatkan keterlibatan konsumen. Sebenarnya, mau pakai grassroots juga bagus-bagus aja sih. Emang metode grassroots tuh cocok untuk approach target konsumen jangka pendek. Tapi kalau untuk jangka panjang, menurut aku marketingnya yang perlu didalemin sih. Kayak misalkan ada komunitas-komunitas yang kayak bikin pameran mobil. Nah, Chery itu bisa loh kayak berpartisipasi untuk kayak menjadi sponsorship, dan dia juga bisa untuk biar brand recognition mereka tuh lebih dikenal sama orang-orang kalangan masyarakat juga. Dengan produk yang berkualitas tinggi, inovasi teknologi yang terbarukan, strategi marketing yang efektif, dan hubungan yang terpelihara dengan konsumen, Chery dapat dipastikan menjadi salah satu market leader di industri otomotif Indonesia.